Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Rudat FM. Berjumpa kembali dengan Rudat FM di Jakarta Utara. Hari ini hari Selasa, tanggal 3 September 2024. Sekitar pukul 11-an ya teman-teman di Jakarta International Stadium atau JIS. Rudat FM hadir kembali di JIS. Ya, apa yang ingin kita lihat ya teman-teman? Tentu saja selain yang sudah berjalan, yaitu seperti kita ketahui bahwa JIS sudah menjadi home base dari Persija di laga Liga 1 2024 mulai dari pekan ke-1 ya teman-teman, yang di bulan Agustus lalu ya. Rudat FM mengabarkan bahwa ada informasi untuk laga pekan ke-5 dan pekan ke-7 ya teman-teman. Laga home dari Persija dikabarkan akan terganggu dengan adanya event yang akan diselenggarakan juga di Jakarta International Stadium ya teman-teman. Dan itu event konser Bruno Mars 24K live ya teman-teman ya, yang akan berlangsung kabarnya tanggal 11, 13, dan 14. Artinya waktunya sudah dekat ya teman-teman. Hari hari Rabu, Jumat dan Sabtu ya, 11, 13, 14 September 2024. Sementara untuk laga home di minggu ke-5 dan minggu ke-7 dari Persija akan berlangsung tanggal 16 September dan 29 September atau hari Senin dan Minggu di pekan ke-5 dan pekan ke-7 tersebut. Dikabarkan jadi tentu saja pengurus Persija sudah melakukan komunikasi kabarnya ya dengan pengelola GBK untuk membooking GBK sebagai pengganti dari home base Jakarta International Stadium tersebut. Yang tentu saja kalau konser itu kan menggunakan lapangan utama ya, selain tribun yang berada di pinggiran dari lapangan utama. Artinya rumput harus ditutup dengan grass cover ya, dan itu membutuhkan instalasi di sebelum penyelenggaraan konser maupun nanti dibongkar setelah penyelenggaraan konser. Rudat FM siang ini berada di Plaza Barat atau Pelajaran Barat ya teman-teman. Nah, yang sudah berlangsung di JIS ini, Persija sudah kalau tidak salah 2 kali penyelenggaraan ya laga home. Yang pertama melawan Barito Putra di laga-laga awal pembukaan Liga 1. Yang keduanya dimenangkan oleh Persija. Jadi Persija sejauh ini laga home-nya berhasil baik ya, memenangkan 2 laga tersebut. Nah, sedangkan untuk laga tanggal 16 melawan Dewa United, kalau tidak salah ya teman-teman. Adapun untuk laga berikutnya, yaitu minggu ke-7 adalah Persija melawan PSM Makassar. Jadi ada 2 laga yang berdekatan pasca penyelenggaraan live concert Bruno Mars di Jakarta International Stadium. Anda teman-teman yang tentu saja penggemar Bruno Mars sudah bisa di-booking kabarnya ya untuk tiketnya, mulai dari harga Rp950.000 hingga sekitar 7 jutaan. Namun kategorinya saya lihat cukup banyak ya, hingga 11 kategori. Jadi teman-teman yang akan menyaksikan Bruno Mars tentu saja sudah bisa mempersiapkan diri ya, karena konsernya juga sudah semakin dekat di minggu yang akan datang, tanggal 11, 13, dan 14, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Dan sementara untuk Jakmania harus mengalah, dikabarkan ya, harus pindah dulu ke GBK. Mudah-mudahan memang terselenggara di GBK ya teman-teman, karena memang sejauh ini antusiasme dari Persija yaitu Jakmania cukup baik ya. Di 2 laga home di Jakarta International Stadium, grafik pertumbuhan kehadiran Jakmania di venue yang awal melawan Barito Putra sekitar 15 ribuan, cukup melonjak di laga kedua melawan PSIS yaitu sekitar 25 ribuan. Artinya sedang naik-naiknya nih, sedang on fire Persija, terutama untuk laga home ya yang berada di Jakarta.
dan mungkin sedang adanya perbaikan kinerja juga dari prestasi Persija, sehingga 2 laga home dimenangkan oleh Persija. Mudah-mudahan memang Persija terinspirasi ya dari penggunaan JIS dan bermarkas tetap di JIS. Namun sayangnya lagi-lagi konser harus menjadi prioritas. Sebelumnya JIS juga sudah menyelenggarakan Ed Sheeran ya di awal-awal tahun 2024 yang kabarnya juga cukup sukses. Jadi memang sudah beberapa kali JIS menjadi tempat yang alternatif di mana GBK mendapat kendala untuk menyelenggarakan. JIS tentu saja menjadi berkah ya, menjadi durian runtuh bagi JIS. Oke, namun sayangnya teman-teman, kalau lihat dari kondisi Rambarat di JIS agak memprihatinkan ya di musim kemarau ini. Pertama, pohon-pohonnya banyak yang meranggas dan mati, dan mungkin sebenarnya belum sempat tumbuh tunas juga beberapa ya dominan dari pohon-pohon ya, hanya beberapa yang tumbuh dengan baik, dan mungkin juga kurang penyiraman ya sehingga banyak yang bibit yang sudah ditanam terlanjur mati, dan sampai sekarang 2 tahun setelah peresmian JIS Grand Launching di bulan Juli 2022 banyak pohon yang belum digantikan. Dan yang kedua namanya adalah masih banyak sampah ya, terutama di area ruang terbuka hijau yang tidak tersentuh oleh barangkali petugas kebersihan. Yang ketiga juga masih banyak sampah yang sudah dikolek namun tidak dievakuasi dari area Plaza Rambarat. Banyak menumpuk ya, itu kantong-kantong sampah hitam, kemudian banyak ceceran juga dari sampah. Nah, di bagian ini juga masih banyak sampah yang berceceran, termasuk juga sampah yang sudah dikolek namun tidak dievakuasi. Semoga menjadi masukan bagi Jakpro sebagai pengelola JIS teman-teman ya. Roda TP mengharapkan bagian Rambarat ini sebenarnya harusnya lebih cantik ya, lebih eye catching, karena menjadi tempat pertama kali pengunjung datang ke tempat ini untuk ya impresi pertama tentu saja harus bagus. Terlebih-lebih lagi bila mana di dalam kompleksnya juga sangat menarik untuk dikunjungi ya, nyaman, tidak ada sampah. Nah, ini tempat pertama kali datang bagi pengunjung adalah Plaza Rambarat yang harus mendapat sentuhan yang lebih baik lagi tentunya ya teman-teman. Agak gersang, panas sekali teman-teman. Ini Roda TPM siang hari berteduh di bawah halte. Namun kabar baiknya di tempat jalur pedestrian yang sebelumnya jalur hijaunya belum ditanami, sekarang sudah mulai ada progres penanaman baru melalui pohon-pohon yang tanaman yang berprofil rendah teman-teman. Nah, baik di jalur pembatas hijau maupun di sekitar jalur hijaunya sudah mulai ada penanaman kembali ya. Mudah-mudahan bisa diselesaikan hingga ke arah jalan Sunda Permira ya, yang sebelumnya sempat ditanami namun di bagian arah sebelah timur, sedangkan ke arah baratnya masih blank, dan ini sudah mulai ada ya sedikit upaya untuk menanamkan atau menghijaukan area ini. Walaupun di median jalannya masih gersang teman-teman, belum ada penanaman baru, sehingga wilayah ini belum terlihat cantik kalau menurut Roda TPM ya. Harusnya bisa lebih detail lagi, baik mungkin Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta ataupun PPSU barangkali ya, atau Dinas Lingkungan Hidup yang biasanya bertugas mengevakuasi sampah-sampah yang sudah dikolek. Masukan Roda TPM sudah berkali-kali ditayangkan melalui video Roda TPM, tapi mungkin belum mendapat sentuhan ya dari Pemprov DKI Jakarta, respon yang baik ya teman-teman. Banyak sekali sampahnya teman-teman, itu dekat bench yang belum dikolek, serta juga sampah yang sudah dikolek tapi belum dievakuasi. Nah, ini teman-teman detail dari Plaza Rambarat yang masih banyak sampah ya. Sampah yang sudah dikolek belum dievakuasi juga. Sementara event-event yang akan diselenggarakan di JIS mulai banyak ya teman-teman. Yang terdekat adalah tentu saja konser Bruno Mars, penyanyi dari Amerika ya. Nah, ini teman-teman suasananya masih banyak sampah ya, bertebaran, kurang nyaman kalau Roda TPM perhatikan ya. Dan ini butuh perhatian dari Pemprov DKI Jakarta ataupun Jakpro yang menjadi pengelola kawasan ini ya.